Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihil zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslihil zalimin bidzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح الظالمين بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واصبر الظالمين بظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا شك أزيدنكم ولن كفرتم من عذاب الشديد. وقال تعالى يا فإله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشهيد. Yang sama-sama kita hormati mulut kita Ustaz Haji Muhtadir, Ustaz Julian, para pengurus DKM dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita berkesempatan hadir di Masjid Jamiul Islam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan beserta seluruh amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal terbaik yang kita lakukan pada pagi hari ini. Atas nikmat yang Allah berikan, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak mengawali dengan video, tapi karena materi masih cukup banyak kita selesaikan. Mudah-mudahan ini bisa habis karena minggu depan sudah tidak ada lagi talim seperti ini. Kita akan ada closing talim wakufan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan terkait dengan perjalanan negeri akhirat. Perjalanan negeri akhirat mulai dari al-kubur sampai dengan surga di poin 8 ini. Mudah-mudahan kita dari 7 bisa langsung lompat ke 8. Jadi tidak ada mampir-mampir ke neraka. Kita masuk ke materi yang dimana di sini akan ada putusan sebagaimana tadi di sholat saya sebutkan. Saya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum
والذين أوتوا العلم وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر سيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنة الله أن يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Az-Zumar 71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam rombongan. Jadi rombongan tidak ada. Az-Zumar 71. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka dibuka pintunya, itu neraka dibuka oleh malaikat dan berkata kepada mereka, para penjaga-penjaganya itu, karena malaikat tidak sendirian ya, di neraka nanti ada pembantu dari malaikat yang ada di situ. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhan dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka semua jawab, benar, sudah datang. Jadi mengakui bahwa telah datang Rasulullah SAW dengan Al-Quran dengan Dinul Islam, tetapi telah pasti berlaku ketetapan adat terhadap orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir disampaikan karena berombongan 39 ayat 1, ayat 71 berombongan masuk ke neraka. Ayat berikutnya dilakukan abwab jahannam khalidina fiha wa bi'sal maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Jadi abadan khalidina fiha wa bi'sal maswal mutakabbirin. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur, tak percaya tempatnya di neraka. Jadi putusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia kafir, kemudian dia termasuk orang munafik, maka putusannya ke neraka. Termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar, belum sempat bertobat kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, tetapi dia melakukan dosa besar, belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk golongannya masuk ke neraka ini. Khusus untuk orang yang memiliki la ilaha illallah, nanti ada treatment tersendiri, dia bisa habis dari neraka di sini, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada saatnya bisa masuk ke surga. Jadi kita bisa pastikan berdasarkan penjelasan Al-Quran, berdasarkan penjelasan baginda Nabi SAW, tidak ada satupun orang di neraka yang selama-lamanya dari yang berasal dari orang Islam yang memiliki la ilaha illallah. Maka dari itu kita bersyukur sebagai orang Islam yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Sebaliknya, yang ke atas setelah putusan 39-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga, berombongan juga, rombongan. Sehingga apabila mereka telah sampai, dibukalah pintu itu, salamun 'alaikum, keselamatan tercurah kepadamu. Kata para malaikat di situ, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Kemudian di ayat berikutnya di 74, wa qala alhamdulillahi alladzi sadaqana wa daru wa arsalal ardha tabawwa min al-jannati haythu nasha wa ni'ma ajrul amin.
Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya dan mewariskan bumi akhirat ini kepada kami sehingga dapat menempati surga sesuai dengan kehendak kami. Surga adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Baik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau dan Muhammad akan melihat malaikat melingkar sekeliling arsy, mereka bertasbih sambil memuji Tuhannya. Urusan di antara mereka seluruh makhluk diputuskan dengan adil. Jadi putusannya di sini adil. Kalau putusan di dunia barangkali tidak adil, ya, sesuai dengan pesanan barangkali. Maka di sini tidak ada lagi adil. Ketika itu dikatakan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Bagaimana orang-orang yang sudah ada di dalam neraka, mereka menyesal. Tertera di dalam surah Sajadah 12. Lataro idil mujrimun nakisul ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat hari kiamat yang kami ingkari. Jadi nanti ngomong, kami melihat hari kiamat yang kami ingkari dan mendengar darimu kebenaran ucapan Rasul-Rasul membenarkan. Orang-orang itu membenarkan masuk neraka ini. Maka kembalikan kami ke dunia. Ingin balik ke dunia, ingin balik ingin balik. Niscaya kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari kiamat. Menyesal, intinya penyesalan dan ingin kembali ke dunia. Mau ngapain? Melakukan kebaikan. Kemudian di 37 Al-Fatir surah 35 ayat 37, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ini juga janji mereka akan melakukan kebaikan, tapi dikembalikan dulu ke dunia. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Rasulullah sudah datang. Maka rasakanlah adab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang saling seorang menolong. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian yang berikutnya At-Taubah 68. At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffar nahru jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah telah mengancam orang-orang munafik. Jadi sekali lagi orang munafik. Munafik ini termasuk orang yang Islam, orang beriman, tapi dia juga sering melakukan munafik. Munafik itu cirinya kan kalau ngomong bohong, kemudian kalau berjanji tidak ditepati, kasih amanah khianat. Kata Nabi, paling tidak itulah. Jadi kalau orang sudah menyatakan beriman tapi masih melakukan itu, kata kuncinya dia munafik. Hati-hati, maka kita jaga. Nggak usah bohong. Berjanji tepati, kasih amanah khianat. Ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, sampai presiden, kasih amanah jadi presiden, tetapi khianat, hati-hati, nanti berlorong yang munafik. Jadi munafik itu ada dua. Munafik yang berkaitan dengan keimanan, dia menyatakan Islam, tetapi sebenarnya dia ingin menghancurkan Islam.
munafik yang berat, dan kategorinya nanti dia akan apa ya, di neraka. Sementara yang munafik masih amalnya aja yang melakukan munafik, dia ngomong beriman, amalnya masih kategorinya munafik sebagaimana yang tadi disebutkan, tetap masuk ke sini, tetapi nanti ada perintah tersendiri. Jadi munafik laki dan perempuan bersama orang-orang kafir masuk ke sini. Cukuplah mereka kekal tidak kekal abadi. Kemudian cukuplah neraka bagi mereka, Allah melaknat mereka, bagi mereka adabnya kekal. Kemudian yang berikutnya yang tertera di dalam surah Al-Imran 25. Al-Imran 25. Fakaifa idza jama'nahum li yawmin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimanakah nanti jika mereka akan kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, dan setiap jiwa diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakan tanpa dizalimi. Tidak ada zalim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 80, 82. Di 82 ini yang saya ambil. Dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Jadi kuncinya ada dua untuk mendapatkan meraih surga Allah. Al-Baqarah 82, beriman, mengerjakan amal soleh, maka tempatnya di surga. Beriman, mengerjakan amal soleh. Sekali lagi, orang yang di neraka ini tertutup kepala, tidak ada masuk ke sini. Yang tadi kafir sama munafik, yang munafik yang kategori berat. Ini kalau kita baca di dalam hadis Nabi SAW, ini yang saya bilang, neraka ada di dalam neraka tapi bisa masuk ke dalam surga. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, riwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui siapa yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Umat Nabi Muhammad yang punya la ilaha illallah, seluruhnya masuk surga, termasuk yang singgah neraka. Bahkan Nabi menyatakan yang terakhir keluar dari neraka dimasukkan ke surga. Siapa yang terakhir? Jadi mengetahui, sebenarnya aku mengetahui siapa yang terakhir keluar dari neraka masuk ke surga. Dia adalah seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Allah kemudian berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke surga. Sudah masuk kita. Laki-laki itu mengira surga sudah penuh, jadi dikira surga sudah penuh, nggak ada tempat lagi. Allah berfirman, masuk. Namun Allah memberinya surga seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Intinya yang terakhir masuk surga semua surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang memiliki iman. Kata kuncinya iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal imannya itu kecil banget. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya ini dalam posisi keimanan yang cukup tinggi.
itu mesti yakin bahwa masuk surga. Makanya jangan sampai melakukan dosa besar. Kalau telah melakukan dosa besar, taubat. Kita masih hidup sekarang, diberi kesempatan untuk bertaubat. Coba yang bertaubat memohon ampun kepada Allah, apalagi ini di bulannya Syaban. Perbanyak kita beristighfar memohon ampun supaya diampuni dosa-dosa. Seandainya kita meninggal belum memasuki Ramadan, kita sudah mohon ampun kepada Allah. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa besar itu. Dosa-dosa kecil insya Allah hapus dengan sholat yang kita lakukan, dengan taklim seperti ini, menggugurkan dosa-dosa. Tapi bukan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, gugur, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, sedekah, bakti sama orang tua, menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa besar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu karena memiliki iman, la ilaha illallah, walau sekecil biji sawi. Bagi Rasulullah SAW nanti akan berikan syafaat, mondar-mandir neraka, ngecek masih ada umat juga, kalau masih ada sujud bersyukur meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diangkat sehingga umat Rasulullah tidak ada lagi di neraka. Keluarkanlah dari neraka orang-orang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Ini hadis ini berlaku bagi orang-orang yang di sini bisa masuk ke surga. Dua yang tadi, kafir, munafik, munafiknya, ya benar-benar munafik, munafik besar yang menyatakan Islam, tapi hakikatnya dia tidak percaya dan ingin menghancurkan Islam. Abadan. Sementara yang memiliki iman walau sekecil biji sawi masuk ke surga. Ini closing dari pembahasan kita tentang alam akhirat yang nanti akan kita lalui dengan tempat perdananya adalah di alam kubur. Itu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanya sebentar, tetapi nanti meninggal masuk proses yang tadi itu 1 sampai dengan 8. Kita bermohon jangan sampai masuk ke neraka dan kita langsung masuk dan bisa. Al-Baqarah 285 Muhammad Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wa mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rabbih qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 285 Rasul Muhammad beriman pada apa yang diturunkan yaitu Al-Quran kepada dia dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin. Orang mukmin itu beriman dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar kata sami'na wa ata'na. Dia tidak membantah, membantah isi Al-Quran, membantah apa yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kemudian ampunilah kami wahai Tuhan kami, hanya kepada kami kembali. Jadi kuncinya adalah kita sudah mendengar, kita sudah memperhatikan dan mempelajari apa yang terperhatikan dalam Al-Quran Al-Karim, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhirat. Akhirat ini alam gaib, karena kita semua belum masuk, tetapi kita semua wajib, sekali lagi wajib meyakini
adanya alam akhirat yang kita sebutkan tadi, mulai satu, kemudian sampai dengan ada 8 surga, kemudian di sini ada neraka, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita putusan perjalanan ini cukup panjang. Inilah kehidupan yang sebenarnya, memohon kepada Allah supaya ada di surga, dan di surga itu apa, semuanya nikmat. Inilah balasan bagi kita semuanya yang memperhatikan ini semua, dan kita mesti wajib mengimani apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan bahasan-bahasan ini. Karena ini adalah Al-Quran Al-Karim sumbernya, dan terakhir disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita menyongsong Ramadan yang akan datang. Baik, barangkali masih ada waktu kita sedikit untuk memaparkan tentang Ramadan. Sudah saya sampaikan di 2 tahun yang lalu, di bulan Sya'ban akhir Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Terakhirnya Rasulullah di bulan Sya'ban, beliau menyampaikan ini hadis dari Usama dan Ibnu Huzaimah وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس إنه قد أدرككم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر فرض الله قيامه وجعل قيام ليله تطوعا ومن تطوع فيه بغسلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزداد رزق المؤمن فيه من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. قيل يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ قال يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مرقد لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من قوم حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار. Dari Salman Al-Farisi beliau berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di depan kita di hari akhir bulan Sya'ban. Wahai manusia,
telah datang kepadamu bulan yang diberkati, di dalamnya ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Allah mewajibkan puasa, menjadikan sholat malam sebagai ibadah sunnah, sholat tarawih. Barang siapa melakukan kebajikan dalam satu perkara baik, maka ia seperti telah mengerjakan kewajiban pada perkara yang lainnya. Barang siapa melakukan satu kewajiban, maka pahalanya seperti menjalankan 70 kewajiban. Itu merupakan bulan kesabaran. Orang yang sabar berpahala surga. Itu bulan tuntunan. Pada bulan itu rezeki seorang mukmin ditambahkan. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak dan menghapuskan dosa-dosanya. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasul, tidak semua kita punya sesuatu untuk memberi makan orang puasa?" Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, Allah memberi pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa, walaupun hanya seteguk susu. Maka sisihkan sebagian rezeki untuk memberi makan orang yang berpuasa. Kecil di masjid misalnya, kasihlah walaupun seteguk susu atau sebutir kurma. Tidak bawa kurma 10 atau 20, apa lagi supaya dimakan, atau seteguk susu, seteguk air. Kalau nggak ada kurma, air nggak apa-apa. Barang siapa memberi makan hingga kenyang kepada orang yang berpuasa, maka ia berhak mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Allah akan berinya minuman dari telagaku, kata Nabi. Telaga Kausar maksudnya, dengan minuman yang olehnya itu ia tidak akan merasa haus hingga memasuki surga, dan ia mendapatkan pahala seperti orang puasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun. Itu bulan yang awalnya rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya itqum minan nar, selamatkan dari neraka. Barang siapa meringankan beban budaya pada bulan itu, maka Allah akan menyelamatkannya dari neraka. Itu hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, kepada umatnya, beberapa catatan penting. Ramadan bulan berkah, bulan rahmat, bulan ampunan. Ada 25 catatan. Yang kedua, lebih mulia dari bulan-bulan lain. Nafasnya tasbih, tidurnya ibadah, tidurnya ibadah. Ini kalau dibandingkan dengan ngobrol, gibah, mending tidur. Yang bagus ya jangan tidur, baca Quran. Amalan diterima, doa mustajabah. 3, jadi tamu istimewa. Jadi tamu kita sebentar lagi kita siap-siap mau jadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak baca Quran. Kemudian celaka orang yang melewati Ramadan tanpa ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena gurihnya Ramadan itu ampunan. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ampunan. Inilah momen Ramadan, momen ampunan. Catatannya adalah iman. Kalau kita memiliki iman, landasannya iman dalam puasa itu, dan mengharap pahala hanya dari Allah, bukan dari siapa-siapa, maka dia boleh dosa. Kemudian yang kedua, berbanyak sedekah. Sayangi dan santuni anak yatim. Hormati orang tua yang masih punya orang tua. Jangan bikin sedih, jangan bikin menangis. Saya ngajak kita semuanya kayak Adi Hidayat. Saya contohkan yang baik. Suatu ketika Adi Hidayat lagi makan mie sama ibunya ngomong, ini mobil bagus banget. Ini yang dilihat itu Mercy, mobil Mercy. Adi Hidayat tanpa ngomong besok nggak ada di rumahnya. Istri, sama murid-muridnya atau sama jamaah. Siapa yang tahu ayat ini ada di surah apa? Disebutkan benar.
suruh baca benar. Nakatullah nggak sendirian sama ibu bapaknya. Jadi itu tadi contohnya hormat orang tua, sayangi yang muda. Orang yang tua dihormati, sayangi yang muda. Sama orang tua tadi juga harus kita hormati, kita sayangi. Jaga mulut, karena puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi ucapan harus kita jaga, mata harus kita jaga, telinga harus kita jaga. Perbanyak bertaubat, karena momen yang bagus untuk bertaubat, berbanyak doa setiap sholat. Bagus setelah sholat itu jangan buru-buru pulang, buru-buru amat sih usaha apa gitu ya. Apalagi yang duduk di depan ini, usahakan ini yang habis sholat imam masih dikir bareng sama jemaah. Jangan buru-buru pulang, tidak yang di depannya, jangan dibiarin imam sendirian, ini berdiri semuanya habis. Adabnya harus kita pegang, sopan santun. Sopan yang imam sendirian doa, ini jamaah yang lain jauh-jauh. Setiap jiwa tergadai maka perbanyak istighfar. Beri makan orang yang berpuasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Yang 13, selamatkan diri dari yang berkata walau hanya sebutir berdoa, bisa menyelamatkan. Hanya air aja bisa menyelamatkan dari neraka. 14, kuatkan tekad untuk menjadi akhlak mulia. 15, ingatkan kerjaan orang lain, jangan tambah berat, sulit, tahan amarah, sambung silaturahim. Yang punya keluarga di Jawa, di kampung, terguna Ramadan bagus, jangan diputus. Tidak kontak sama sekali, tidak tanya keadaan saudara, tidak tanya keadaan ibu bapaknya. Terbanyak sholat sunnah. Ibadah fardu 70 kali, fardu di bulan lain. Jika kalau sholat wajib, pahalanya 70 kali. Yang sholat sunnah dinilai wajib, nilainya, pahalanya. Perbanyak berselawat, surga dibuka, bahkan ditutup, setan dibelenggu. Amal yang paling mulia, menjaga perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga mulut kita, tangan kita, mata kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bulan sabar pahalanya surga. Ramadan perbulannya rahmat, perbulannya ampunan, akhirnya dibebaskan dari neraka. Terakhir, kalau siapa memberi minum kepada orang yang berbuka, niscaya Allah memberi minum kepadanya dengan telaga dari telaga Kausar. Rasul meminumkan dia tidak merasakan haus lagi, dan tidak ada haus lagi sesudahnya, sehingga kita masuk ke dalam surga. Saya kira itu 25 poin yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi bekal kita memasuki Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, karena masih ada beberapa hari lagi, setengah bulan ya, kita sampai setengah bulan. Kita nggak tahu umurnya. Tapi ini masuk Ramadan paling tidak kita niatkan sekarang. Kita masih hidup nih. Ya Allah, dengan banyak umur saya mau puasa Ramadan dengan tadi harus menjaga 1, 2, 3. Saya berjanji mau melakukan ini. Itu nama Allah. Menjaga umur, mati. Sudah dinilai kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita niatkan, mudah-mudahan kita beri diberkahi. Dan mudah-mudahan juga saudara kita, istri, anak-anak berkesempatan untuk memasuki Ramadan. Al-Fatihah. Ya,
وولايك يومنا يرحم يا اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وحرمة الفاتحة الشرع الفاتحة يا فاتح يا كاشف الله يا مغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم اللهم إنا نذكرك وشكرك وحسنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شهر وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان حسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranus Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.